Halo semuanya. Eh, Makasih ya udah ngeklik video ini. Jadi kalian kalau bisa bantu subscribe juga ya, supaya channelku ini bisa segera berkembang. Oke. Sebelumnya aku mau ngomong. Nanti kalau ada suara-suara ayam berkokok, mohon maaf ya, karena ayam peliharaanku lagi di dekat aku. Oke. Jadi ini relax aja. Kita mau fun reading lagi loh. Fun readingnya tentang love reading juga. Temanya sekarang itu penasaran ya? Oh, pasti udah lihat ya di deskripsinya, di judulnya juga. Jadi tema kita sekarang, dia belum menyatakan perasaannya karena Oke, aku ulangi ya. Dia belum menyatakan perasaannya karena Oke. Jadi video ini kayaknya nyantol banget ke kalian yang ngerasa ada seseorang yang suka sama kalian. Kalau enggak, kalian ngerasa ada seseorang yang cinta sama kalian. Tapi kalian tuh nggak tahu kenapa dia belum bilang. Kenapa dia belum bilang gitu ya. Jadi ya kamu yang penasaran kenapa dia nggak nyatain perasaannya, pas banget. Kalian bisa selidiki jawabannya di video ini. Oke, seperti biasa aku bakal buat beberapa pilihan dari kartu-kartu, tumpukan kartu atau pile. Tapi ya ini kan general reading. Jadi menarik energi banyak orang, belum tentu energi kalian yang tertangkap. Jadi bisa resonate, bisa cocok, bisa nggak cocok juga. Oke. Nanti kalian pilih berdasarkan kata hati, intuisi kalian mau yang mana. Tapi saran aku tontonlah video ini dari awal sampai akhir. Karena bisa aja energimu tertuangnya di pile-pile yang bukan kamu pilih gitu. Oke, bisa kita mulai. Ayamnya berkokok centil ya. Bisa dimulai ya. Aku bikin pilihannya dulu. Oke. Jadi pilihan pertama adalah penasaran. Aduh, ada 3 ya. Oke, belum ada tulisannya, tapi belakangnya ada loh. Jadi pilihan pertama adalah matahari. Wah, kelihatan nggak sih? Pilihan pertama matahari ya, gambar matahari. Pilihan kedua ada tren bulan. Pilihan ketiga ada bintang. Oke. Jadi pilihan pertama adalah matahari, pilihan kedua adalah bulan, pilihan ketiga adalah bintang. Pilih dipilih. Oh iya. Pilih ya kakak-kakak, abang-abang, silakan dipilih. Monggo. Ikuti berdasarkan kata hatimu. Jangan patokannya karena suka sama gambar yang itu kamu jadi milih yang itu. Jangan kayak gitu. Itu mah namanya diskriminasi loh. Jadi harus milih yang benar-benar kayak kata hatiku berkata. Kata hatiku berkata milih yang ono gitu misalnya ya. Oke. Nanti dari pilihan-pilihan ini bisa terjawab kenapa doi belum nyatain perasaannya ke kamu. Gitu, sayang. Bisa kita mulai ya? Oke, aku singkirkan dulu nih. Oke.
Jadi kita bahas yang pertama dulu, ada gambar matahari. Ini adalah matahari atau sun, the sun. Kita taruh sini. Baik, kita shuffle kartunya. Relax ya. Ini fun reading loh. Jadi nggak usah terlalu baper, jangan deg-degan gitu. Pertama kita lihat energinya dia dulu deh ya. Oh, jumping card. Ada page of wands. Mataharinya kelihatan nggak? Sini kelihatan ya. Lalu, wow, Two of Cups. And then ada Nine of Swords. Lalu ada Three of Cups. Oke, what is the maksud ya? Ada Ace of Swords dan Eight of Swords. Oke. Lalu kita lihat di sini kartu mininya. Pertama ada King of Cups, lalu ada Seven of Pentacles, the High Priestess, the Sun, the Fool, sama the Hermit. Oke. Wah, energinya luar biasa ya. Jadi ini energi yang udah kita tarik bisa terbalik-balik, bisa vice versa. Jadi kalau aku bilang kondisinya itu adanya di kamu, itu bukan berarti bisa di kamu aja, bisa jadi di dianya gitu. Jadi kamu posisikan di mana situasi kamu sekarang gitu ya. Dan ini tuh general reading, menarik energi banyak orang, belum tentu cocok ke kamu semua. Kalau misalnya nanti ceritanya rada-rada nggak sesuai dengan kamu bisa lihat pilihan-pilihan di file lain yang aku buat di deskripsi video ini, kan ada timestampsnya gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada sama sekali ya berarti energi kamu nggak tertangkap di sini gitu. Mungkin di next time gitu ya. Jadi ambil aja cerita hal-hal positifnya gitu. Oke. Jadi dia belum nyatain perasaan ke kamu karena kalian berada dalam sebuah cinta segitiga. Wah, ada seseorang yang punya tripartite relation, ada seseorang yang punya orang ketiga.
Siapa sih yang punya orang ketiga di sini ya? Uh, jadi eh kayaknya ya. Jadi bisa kebolak-balik. Tapi yang aku lihat sini kayaknya dia yang punya orang ketiga. Dia punya orang ketiga dan dia itu harus membuat suatu keputusan. Dia harus dihadapkan sama dua pilihan antara kamu dan orang ketiganya gitu. Tapi dia stuck sih. Dia itu kalaupun dia misalnya pilih orang ketiga, dia nggak bisa lepas dari kamu gitu. Makanya nih orang egois ya, kayaknya maunya dua-duanya gitu, mau kamu juga, mau orang ketiganya juga, kan harusnya nggak boleh serakah kan. Terus dia tuh kayak mendua hati gitu loh, dia cinta sama pasangannya, dia juga cinta sama kamu, tapi dia megang komitmennya. Makanya dia nggak bilang perasaannya ke kamu gitu. Sedangkan kamu di sini yang aku lihat, kamu tuh apa ya? Kamu yang jadinya kebingungan juga gitu, karena kamu sayang banget sama dia. Kamu udah ngerasain dia itu punya perasaan sama kamu, makanya kamu juga kayak ngasih perasaan juga ke dia, entah karena kalian udah saling mencintai atau enggak kayak gitu. Nah karena dia punya pasangan, ya kamu nggak bisa berbuat apa-apa jadinya. Aku juga ngelihat beberapa dari kalian ada yang sabar gitu nunggu dia nyatain perasaannya ke kamu, atau nunggu dia milih kamu. Ada yang sabar gitu nunggunya ya. Karena orang ini tuh bisa bikin kamu bahagia. Jadi dia tuh kayak matahari yang menyinari hari-hari kamu. Tapi dia punya orang lain sis, bro. Dia punya orang lain. Dan dia tuh nggak bisa ninggalin pasangannya, makanya dia juga overthinking. Dia bingung. Makanya mungkin di sini kamu jadinya pengen menghindar sama dia. Kamu pengen menghindar dari orang ini dan memulai sesuatu yang baru. Nah, tapi karena kamu udah ngasih perasaan ke dia dan kamu sayang banget ke dia, terus dia ternyata milih orang lain atau milih pasangannya, itu yang ngebuat kamu jadi harus healing dulu, harus benar-benar sembuh dulu dari lukanya kamu. Karena kamu termasuk orang yang terluka juga, karena dia udah bikin kamu jatuh cinta gitu loh. Jadi kamu harus healing dulu. Kamu harus sembuhkan dulu perasaan kamu supaya kamu bisa memulai lagi atau melangkah lagi ke depannya. Terutama untuk memulai sesuatu yang baru dengan cinta yang baru. Karena kalau ternyata dia milih pasangannya, ya kamu nggak boleh ini lagi sih, berharap lagi sama dia gitu. Jadi apa ya, intinya ya, dia itu belum nyatain perasaannya ke kamu karena dia punya orang lain gitu. Dan dia nggak bisa berbuat banyak, dia nggak bisa jadiin kamu satu-satunya, dia nggak bisa jadiin kamu yang pertama kayak gitu. Karena dia ya itu tadi, entah itu dia udah berkomitmen atau enggak, pokoknya dia punya orang lain sekarang. Dia punya pasangan dan dia nggak bisa ninggalin pasangannya, makanya dia nggak menyatakan cintanya ke kamu gitu.
Kita lihat dulu sarannya ya. Dibuka dulu. Pertama ada romantic feelings. Lalu ada free yourself. Oke. Next ada express your love. Kemudian worth waiting for, divine timing. Unrequited love, sama ada soulmate. Wow, sangat centil. Jadi beberapa dari kalian ada yang memang soulmate sama dia. Kamu tuh mungkin ya soulmate-nya dia, ngerasa ini juga sih dianya. Atau mungkin ada yang twin flame juga, yang ngerasa pasangan mirror gitu, yang ngerasa dia itu twin flame kamu. Jadi mungkin ya beberapa dari kalian ada yang nggak nyatain perasaan ke dia. Jadi kamu mungkin belum ngomong cinta ke dia juga. Nah, gimana ya? Kalau kamu nggak sabar lagi menantikan kepastian, kamu dong yang ngomong duluan gitu. Kamu harus express your love gitu. Terutama kalau kamu itu maskulin ya, kalau kamu itu laki-laki, kamu tuh kenapa nggak ngomong, Mana mental juang kamu sebagai seorang laki-laki gitu. Kalau misalnya dia udah punya orang lain, kamu bisa aja ngomong tentang isi hati kamu, karena namanya mencintai itu kan anugerah ya. Tapi nggak usah terlalu berharap. Jadi cukup nyatakan isi hatimu supaya kamu itu nggak terlalu lama memendam gitu. Memendam rasa itu kan nggak enak. Jadi sampaikan cinta kamu ke dia, biar kamu juga agak lepas gitu loh bebannya, nggak mendam perasaan terlalu lama. Jadi harus berani nyatain cinta ke dia, tapi nggak usah terlalu berharap. Anggap aja kamu nyatain cinta sebagai sebuah ketulusan yang nggak mensyaratkan harus memiliki gitu. Emosi saya mbak, emosi. Enggak deh, emosi saya mas gitu ya. Jadi nah itu yang pertama. Terus yang kedua tadi tentang soulmate. Lalu ini tuh ada unrequited love, cinta yang tak terbalas gitu. Ya gimana mau terbalas coba, kalau salah satu itu nggak ada yang ngomong, gimana mau tahu. Jadi kita tuh kalau punya feeling, orang ada rasa ke kita, kalau kita feeling nih seseorang cinta sama kita, kamu punya feeling dia suka sama kamu, itu kan feeling doang. Coba bikin suatu kepastian bahwasanya beneran cinta gitu. Entah dia yang kamu minta untuk klarifikasi atau kamu yang ngomong duluan, itu kan nggak masalah ya. Apalagi kalau kamu tuh laki-laki, tolong ya abang-abang, silakan ngomong. Lalu ada romantic feelings. Nah kalau kalian ketemu tuh kerasa banget kayak cinta itu menggetar-getarkan nadi kalian. Jadi kayaknya ya itulah tanda-tandanya soulmate, tanda-tandanya twin flame gitu. Terus ada free yourself, bebaskan dirimu, relax. Kalau memang rasa kamu ngerasa
cinta kamu itu udah nggak bisa lagi dipendam, ya katakan aja. Jadi ya, you must say I love you gitu ya kan. Jadi harus ngomong. Oke. Kalau dia belum punya legalitas tentang relationship gitu, malah kamu sebenarnya nggak masalah ngomong kayak gitu. Sedangkan orang yang udah punya legalitas tentang relationship aja, kita nggak apa-apa sebenarnya mengungkapkan rasa sayang kita, mengungkapkan kalau kita mencintai, mengasihi dia. Tapi jangan berharap, karena apalagi kalau dia sama orang lain kan artinya dia belum tentu nih mau milih kamu. Tapi seenggaknya kalau kamu nyampaikan rasa sayang kamu ke dia, hati kamu udah plong gitu. Oke, jadi cukup nyatakan cinta tanpa harus menuntut balasan, tanpa harus menuntut memiliki gitu. Lalu yang ini ada word waiting for, divine timing. Kamu harus percaya kalau memang dia ditakdirkan buat kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu depresi, nggak perlu kayak gitu. Mungkin kalau misalnya dia jodoh kamu ya dia lagi dijaga sama orang lain. Lagi dijaga sama orang lain, jadi ya tunggu aja takdir yang berbicara nanti, kalian bersatu atau enggak. Jadi tetap ini loh, jangan terlalu overthinking, jangan terlalu stres hanya karena rasa takut kamu itu. Kamu harus kamu banyak aja berdoa. Kalau kamu pengen banget dia jadi jodoh kamu, ya banyak aja berdoa, karena doa itu sih yang paling mujarab untuk mengabulkan permintaan kita. Oke. Kemudian kayaknya udah dibahas ya message semua. Sekarang kita lihat dulu ini ya. Mana tahu ada info tambahan. Aku shuffle dulu. Pertama. Oke. Kedua. Lalu oke. Kemudian ya. Jadi ini ada info tambahan. Pertama, ada angka 20. Nah, angka 20 ini bisa aja dia kelahiran tanggal 20 atau kamu yang kelahiran tanggal 20. Bisa juga kalian punya sesuatu yang spesial di balik angka 20 gitu. Tapi ini belum tentu cocok ke semua, bisa aja beberapa dari kalian. Lalu ada ilfil. Oke. Ini ada ilfil. Tahu ilfil nggak sih? Jadi ilfil itu kayak kamu tuh ngeliat dia tuh kadang ada perasaan ilfil gitu, atau ada sesuatu yang dia perbuat, atau ada beberapa tingkah-tingkah dia yang kadang ngebuat kamu ilfil, atau kebalikannya, entah dia yang kadang ilfil sama kamu tapi kalian cinta gitu. Lalu ada yellow. Jadi yellow itu kuning ya. Kemungkinan ada dari kalian yang dealing dengan orang yang suka warna kuning, atau kalian pernah dikasih barang dari dia warna kuning, atau kamu yang suka warna kuning gitu, bisa kebalikannya. Jadi kalau misalnya ini pas banget ke kamu, ya resonate sih kayaknya ya.
Tapi itu beberapa dari kalian aja, belum tentu cocok semua. Lalu ada ini gambar. Oke, ini gambar laut atau pantai gitu ya. Bisa difokus lagi. Nah, ini gambar laut atau pantai. Kemungkinan kamu dealing sama orang laut atau orang pantai, atau kamu yang kayak gitu. Orang laut atau pantai. Bisa aja dia kerjanya berhubungan dengan laut, pantai atau air. Bisa juga kuliahnya dulu di jurusan yang berkaitan dengan pantai, laut, atau kamu yang kayak gitu. Jadi bisa vice versa ya. Bisa kebalikannya. Kemudian ada 15. Wah. Jadi ini ada 15. Artinya mungkin kamu dealing sama orang yang lahir tanggal 15, atau kamu yang lahir tanggal 15, atau kelipatan 15. Di sini juga bisa berarti kamu bertemu dia itu pada saat kamu umur 15 tahun atau dia yang 15 tahun. Jadi sesuaikan aja dengan posisi kamu ya. Oke. Oke. Ada huruf J. Wah, kelihatan gak sih? Silakan difokuskan kamera. Udah fokus nggak sih? Wah, gini deh. Nah, ini ada huruf J ya. Kemungkinan kamu dealing sama orang yang berinisial J, atau dalam deretan namanya ada huruf J. Atau kamu yang kayak gitu, inisial J, ataupun deretan nama kamu ada komposisi huruf J. Nah, bisa aja kayak gitu ya. Oke. Aku rasa ini aja yang part 1. Ini nggak resonate buat kalian semua. Ini belum tentu cocok buat kalian semua. Tapi kalau hal-hal yang positif itu kalian bisa save. Kalian bisa ambil hal-hal positifnya. Mana tahu bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Halo semuanya, sekarang yang pilihan kedua adalah bulan atau the moon. Jadi bagi kalian yang rasa milih nomor 2, pilihan kedua, ini yang bulan ya, atau the moon. Oke, aku taruh di sini. Nah, kita shuffle dulu kartunya. Bagaimana energinya doi? Kenapa ya dia belum nyatain perasaannya ke kamu? Wow, ada jumping card 3, nggak apa-apa lah ya. Pertama ada Ten of Pentacles, kedua ada Ten of Wands, lalu Two of Cups. Oke, kita shuffle lagi. Lalu Page of Wands, Eight of Cups, dan ada The Hangman. Relax aja ya, sis, Bray. Ini tuh fun reading doang. Kita shuffle lagi.
Oke, kita ambil pertama ada Queen of Cups. Oke, lalu ada 2 Ace of Wands, Queen of Pentacles, lalu Six of Swords, kemudian ada Three of Wands. Oke. Jadi untuk yang milih pilihan kedua, ya kalian kayaknya udah tahu sih penyebabnya apa. Dia belum ngomong tentang perasaannya. Jadi ini energinya bisa kebolak-balik gitu ya, bisa vice versa. Jadi kalau aku ngomong tentang situasi kondisinya itu ya, itu bisa aja memang dia yang alamin, tapi bisa juga kamu yang alamin itu. Jadi bisa kebolak-balik. Sesuaikan aja dengan kondisi apa yang kamu alami sekarang. Terus ini kan general reading, menarik energi banyak orang. Jadi belum tentu energi kamu ada di sini. Kalau misalnya cerita ini nggak mirip dengan cerita kamu, kamu bisa lihat file-file lain. Kemungkinan ada energi kamu yang di situ. Tapi kalau nggak ada, jangan kecewa. Karena ini fun reading, general reading juga, gitu ya. Ambil aja hal-hal positifnya, karena itu bisa aja bermanfaat buat kamu. Oke? Jadi yang pilihan kedua ini, dia belum nyatain perasaannya ke kamu. Mungkin gini loh, kalian kayaknya banyak yang dealing dengan orang yang sudah menikah. Jadi kalian harusnya gimana ya? Kalian udah tahu dia itu udah nikah sama orang lain. Jadi berat loh ngungkapin perasaannya ke kamu, kalaupun dia cinta sama kamu, itu susah bilangnya, gitu. Selain yang tadi aku bilang, di sini juga kalian terpisah oleh jarak, ada long distance gitu. Kamu di kota mana, dia di kota mana, dia di tempat A, kamu tempat B, gitu. Jadi ya mau bertemu untuk ngomong basa-basi juga itu sulit, apalagi ngomong cinta kan. Jadi dia memutuskan untuk nyimpan perasaannya aja. Dia mencoba untuk kayak ninggalin perasaannya ke kamu. Karena dia juga apa ya, dia juga tersakiti sih menurut aku, karena dia bahagia sama kamu. Kalian tuh saling cinta, kemungkinan ada yang soulmate kayak gitu, ada yang twin flame. Bahkan dia kayak ngerasa sedih kan. Dia tuh sedihnya gini loh, kenapa pas dia sebelum nikah dulu kamu gak perjuangin dia. Dia mikirnya gitu kadang. Giliran dia udah nikah, dia ngerasa kayak tersakiti gitu, karena dia masih punya perasaan. Dia juga ngerasa kamu punya perasaan ke dia, gitu. Jadi dia belum nyatain perasaannya, yang terutama itu karena dia udah punya komitmen, dia udah punya legalitas pernikahan, dia udah menikah sama orang lain. Terus kalian terpisah oleh jarak, jadi nggak ada kesempatan untuk bicara, nggak ada kesempatan untuk ngomong.
sini tuh masih kayak nungguin kamu loh. Dia juga masih berharap kamu datang lagi gitu. Dia juga ngerasa kesel, kok dulu sebelum aku nikah kamu nggak perjuangin aku. Itu yang dia pikirkan gitu. Jadi dia nyimpan perasaannya, dia belum mau ngomong sambil dia nungguin kamu datang untuk berjuang lagi, untuk memperjuangkan dia. Dia kayak ngasih kesempatan gitu loh ke kamu, kalau kamu mau perjuangin dia lagi gitu. Mungkin dulu kamu kan kayak gimana ya aku bilang, mungkin kayaknya dulu kamu yang terlalu santuy santuy ke dia. Jadi aku rasa ya di sini mungkin kebanyakan yang divine feminine yang udah nikah, yang perempuan yang udah nikah gitu. Nah dia ngerasa gini loh, kenapa kamu dulu tuh nyantai banget tentang perasaan ini sebelum dia nikah gitu. Nah sekarang udah dia nikah sama orang lain, nah kamu juga tersakiti kan gitu. Jadi aku rasa juga kamu tuh passionate banget sama dia sebenarnya. Dia tuh selalu bangkitkan gairah hidup kamu. Dia selalu bangkitkan gairah hidup kamu, dia selalu bikin kamu seneng, kayaknya kayak gitu kan. Aku lihat orang ini tuh banyak mengajarkan hal-hal yang ngebuat kamu itu jadi orang yang berpikiran lebih baik, jadi orang yang lebih dewasa, kayaknya kayak gitu. Tapi kamu dulu ngelihat dia, kamu nggak terlalu serius gitu tentang perasaan yang kamu rasain ke dia. Jadi makanya dulu kamu santai terus stagnan gitu ngadepin dia. Walaupun kamu udah kayak punya rasa gitu ke dia. Nah, karena kamu dulu terlalu biasa aja ke dia, jadi ya nggak jelas relationship ini gitu. Di saat dia udah pergi sama orang lain, menikah sama orang lain, di situ kamu langsung kayak tep gitu. Kamu baru rasain kalau oh gini ya jatuh cinta yang sebenarnya. Gitu. Jadi aduh, ya namanya penyesalan kan pasti selalu datang terlambat. Kalau yang di depan itu namanya pendaftaran. Tapi kamu harus ambil hikmahnya. Apa yang kamu alami itu membuat kamu menjadi lebih dewasa dalam menyikapi perasaan, dalam menyikapi sebuah hubungan, kayak gitu. Jadi ya, saran aku, kamu banyak-banyak berdoa deh, supaya Tuhan ngasih petunjuk ke kamu, supaya Tuhan itu ngasih tahu kamu harus ngapain, kamu harus gimana. Jadi intinya dia itu belum nyatain perasaan ke kamu karena dia udah nikah sama orang lain. Terus dia kecewa sama kamu. Kenapa dulu pas sebelum dia nikah kamu nggak ngomong? Kenapa kamu dulu menghiraukan dia? Bahkan waktu dia pergi kamu nggak ngejar dia. Jadi dia kecewa juga. Tapi dia masih nungguin kok. Dia nungguin kamu datang. Nah aku lihat di sini juga kalian terpisah oleh jarak. Jadi ya keadaannya rumit gitu ya. Cuma aku
mau bilang kalau dia itu sebenarnya masih nunggu, masih berharap, dia masih berharap sama kamu, dan dia kayaknya mau ngasih kesempatan kedua buat kamu, memperbaiki kesalahan kamu selama ini, memperbaiki keadaan kalian yang tadinya mungkin nggak ada komunikasi. Ya mungkin nanti kalau kamu buka komunikasi dia bakal welcome gitu, dan kalian masih bisa bersilaturahmi. Dia masih ya kasih kesempatan kamu berjuang lagi lah buat dia gitu. Dan kamu di sini juga harus belajar dengan kesalahan kamu dulu. Kalau mungkin dulu kamu sering nggak peduli sama dia, sekarang kamu udah gede, jadi udah tahu kan kalau jatuh cinta yang sebenarnya itu baru kerasa setelah kamu ngerasain kehilangan. Jadi kamu udah kehilangan dia, di situ kamu langsung kayak, oh kayak gini ya rasanya, rasa sakitnya itu kamu udah tahu gitu. Oke, jadi ya ambil aja hikmahnya ya. Aku tarik dulu message-nya. Dibuka dulu. Aku ambil tutup mata. Pertama ada healing family issues. Oke. Next ada children. Oke. Lalu ada finance and career. Ada wedding. Lalu ada unrequited love. Ini masih 5 ya. Oke, sorry ya. Aku tarik dulu satu lagi. Harusnya 6. Oke. Ntar, aku ambil satu lagi ya. Mana tahu ada tambahan. Ada Page of Pentacles. Kayaknya dulu juga kamu nggak ini ya, nggak mau terlalu serius karena mungkin beberapa dari kalian dulu ngerasa, beberapa dari kalian dulu mungkin ngerasa kalian belum pantas untuk orang ini. Jadi ya kadang ada insecure-nya juga gitu kamunya. Sedangkan orang ini mungkin lebih mapan dari kamu. Jadi ya mungkin dulu kamu belum siap karena kamu ngerasa belum siap secara materi. Tapi kayaknya kamu punya niatan lagi sih untuk rekonsiliasi ke dia, untuk nawarin hubungan lagi ke dia. Ya seenggaknya silaturahmi gitu ya. Terus satu lagi, ini dari sini ya, ada give your relationship a chance. Nah yang aku bilang kan barusan, kasih kesempatan. Jadi begini ya kakak-kakak, abang-abang. Aku ngeliat di sini, ini kan ada healing family issues. Bisa aja kalian itu ada perbedaan latar belakang keluarga. Kalian itu berbeda mungkin secara keyakinan, berbeda secara agama, berbeda secara suku, etnis, kayak gitu. Kalian tuh banyak perbedaan, jadinya ya kalian gerakannya lambat gitu loh. Kamu gerakannya lambat ya, dia juga mungkin kayak gitu. Lalu ada children, nah salah satunya masih childish, masih kekanak-kanakan. Kayaknya kalian juga ada perbedaan usia. Orang yang dealing dengan kamu ini, dia tuh kayaknya lebih tua dari kamu, usianya lebih mateng. Makanya dia berani melangkah duluan ke pernikahan gitu. Dan kamu harus sadari sih kalau memang kamu selama ini masih childish, makanya kamu nggak ada daya juang gitu untuk memperjuangkan dia. Jadi ya belajar dari keadaan ini ya, belajar dari kisah cinta kamu ini. Semoga kamu bisa
belajar lebih dewasa dalam menyikapi sebuah kisah cinta gitu. Lalu ada finance and career. Mungkin kamu dengan orang ini dulu ya, relationnya itu karena ada suatu pekerjaan atau dia bekerja melalui kamu kayak gitu. Dan ini bisa juga tentang ada isu finansial. Mungkin kamu belum siap secara finansial, belum siap secara materi. Jadi kamu nggak terlalu serius dulunya sama dia. Dan ada wedding. Ya jelas ya, dia udah nikah sama orang lain. Terus kamu kayak kadang ya, beberapa dari kalian, kamu tuh kadang mau apa ya, mau bergejolak dalam hati kamu, mungkin sampai keluar kata-kata kayak gini, harusnya aku yang nikah sama kamu, bukan orang lain gitu. Kamu kayak berandai-andai gitu ya, harusnya aku kan yang nikah sama kamu, bukan kamu nikah sama orang lain. Jadi kamu tuh kayak pengen kamu yang nikah sama dia gitu. Tapi ya mau gimana, penyesalan itu kan nggak bisa kamu hindari lagi, karena ya inilah hasil dari perbuatan kamu yang dulunya kamu nggak terlalu peduli dengan perasaan cinta itu. Kalau kamu udah tahu dia punya rasa cinta ke kamu dan kamu juga demikian, harusnya kamu perjuangin dong. Terutama bagi kamu yang maskulin ya, yang laki-laki. Harusnya kamu itu berani, harusnya kamu itu dulu nggak main-main gitu. Lalu ada unrequited love, cinta tak terbalas. Ya kelihatan kan, ya udah sulit cinta kamu terbalas karena dia udah sama orang lain. Dan dia juga ngerasa cintanya ke kamu itu nggak terbalas karena ya dia mau gimana ke kamu, kan dia punya komitmen sama yang lain. Tapi ini ada give your relationship a chance. Jadi nggak usah takut kamu nggak dapet kesempatan lagi. Kan aku bilang dia kayaknya welcome sih sama kamu kalau kamu mau datang lagi. Dia ngasih kesempatan lagi ke kamu untuk berjuang kembali ke dia. Ya seenggaknya kalian bisa bersilaturahmi, jadi bisa kayak berteman gitu. Aku juga mau bilang kalau ya sampaikan aja isi hati kamu gitu, supaya kamu nggak terbebani lagi dengan perasaan yang belum kamu sampaikan ke dia. Karena mendam perasaan itu kan nggak enak juga ya. Ya kita kan nggak tahu, entah waktu kamu bicara cinta ke dia, dia juga ngatakan yang sejujurnya ke kamu gitu. Oke, kita lihat info tambahannya ada nggak sih? Aku shuffle dulu. Aku ambil tutup mata ya, aku tidak mengintip loh. Pertama, oke. Lalu, oke. Kemudian sini, baik. Oke. Kenapa banyak angka ya? Ada apa dengan angka? Lalu ini satu ya? Cuma satu apa dua? Baik. Oke. Jadi yang pertama nih ada angka 24. Aku kumpulin angkanya dulu ya. Ada angka 25, ada angka 20. Ada 3 nih yang ada angkanya. Oke. Jadi kalian bisa dealing sama orang yang lahir tanggal 24, 25, 20 atau sekitaran tanggal itu ya. Kelihatan gak sih? Kalau di fokus. Jreng-jreng. Nah ini dia.
Jadi angka 24, 25, 20. Kalian bisa dealing dengan orang yang lahir tanggal 24, 25, 20 atau sekitaran tanggal itu ya. Bisa juga nih artinya kalian bertemu jatuh cinta pada saat dia umur 20 kah, 24, 25, atau kamu yang kayak gitu sih. Bisa kebalikannya. Tapi ini belum tentu cocok buat kalian semua, belum tentu resonate ya. Kan fun reading. Lalu ada etnis nih. Oke. Kelihatan? Ini ada tulisan etnis. Jadi kalian bisa aja berbeda etnis, berbeda mungkin beda suku kah? Atau kalian ya beda ras gitu, beda etnis. Kemudian ada huruf P. Oke. Jadi kamu bisa aja dealing dengan orang yang berinisial P. Kelihatan nggak? Nih. Jadi bisa aja dealing dengan orang berinisial P atau di deretan nama panjangnya ada huruf P. Bisa kebalikannya juga, bisa kamunya yang kayak gitu. Tapi ini belum tentu cocok ke kalian semua. Mungkin beberapa aja ya yang kayak gitu. Kelihatan gak sih? Terus huruf P ini bisa juga kayak inisial nama panggilan dia gitu. Coba kamu cari tahu. Nama panggilan dia itu apa? Apa nama panggilannya ada huruf P-nya? Nih. Aduh, susah fokusnya doang. Oke, ini huruf P ya. Jadi bisa aja namanya dia atau nama panggilannya dia ada huruf P-nya. Kalau misalnya kamu belum tahu nama panggilan dia, ya kamu cari tahu. Entah kamu cari di sosmednya dia kah? Atau beberapa postingannya di kolom komentarnya, coba kamu cari. Apakah dia punya nama panggilan yang ada huruf P-nya atau ada komposisi huruf P-nya gitu. Oke. Ini ya huruf P-nya, kelihatan ya? Oke. Sekarang tentang spirit. Nah, jadi kamu tuh passionate gitu kalau ketemu dia. Jadi kalau kamu ketemu dia tuh bisa kasih semangat. Dia tuh ngasih spirit ke kamu. Jadi kamu yang tadinya nggak tahu harus seperti apa bersikap, kamu jadi tahu. Kamu yang tadinya buta akan segala sesuatu, kamu jadi ngerti gitu. Jadi dia benar-benar ngasih spirit buat kamu ya. Oke. Nah, itu aja untuk file 2. Ini nggak resonate buat kalian semua. Ini belum tentu cocok buat kalian semua. Ambil hal-hal positifnya aja. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya suka, jangan lupa di like, subscribe, dan di komen. Halo semuanya. Sekarang yang pilihan ketiga ya, yang milih bintang atau star, the star. Ini buat kalian yang milih pilihan ketiga, bintang. Kita shuffle dulu ya. Wow, too much. Ada Knight of Pentacles. Lalu ada Page of Pentacles. Kemudian ada Three of Cups. Wow. Ada The Tower.
Oke. Lalu ada Six of Swords, sama ada The Empress. Oke. Ya. Lalu aku tarik lagi ya energi dari kartu ini. Oh, jumping card. Ada Five of Cups. Jumping card again. Ada King of Wands. Oke. Dan ada The Emperor. Kemudian Knight of Pentacles. Itu juga Knight of Pentacles ya. The Empress, The Empress juga. Kenapa kalian? Wah, tuh ayamku udah marah tuh. Ini ada The Hangman. Oke. Buat yang milih kartu ketiga. Jadi ini energinya bisa kebolak-balik, bisa vice versa. Jadi kalau aku ngomong tentang kondisinya, itu bisa aja kamu yang rasain, bisa sebaliknya, bisa dia yang rasain, gitu. Dan ini kan pembacaannya general, menarik energi banyak orang. Jadi belum tentu energi kamu ada di sini. Boleh juga lihat-lihat pilihan yang lain, atau kalau memang nggak ada, berarti energi kamu nggak tertangkap saat ini. Mungkin next time ya, gitu. Jadi ya relax aja, karena ini fun reading. Ambil hal-hal positifnya aja. Mana tahu ini bisa bermanfaat buat kamu. Jadi yang aku lihat, dia belum nyatain perasaannya ke kamu. Kalian itu, ini kok The Empress, terus ini tuh ada, mana sih tadi ya? Ada Knight of Pentacles. Ini tuh cukup complicated gitu ya. Aku rasa kalian berdua itu memang masih I'm sorry to say. Jadi maaf kalau aku bilang kalian berdua itu kayaknya belum terlalu dewasa dalam menyikapi perasaan. Jadi kalian kayaknya tahu kalau kalian itu masing-masing punya rasa, saling sayang, tapi kalian belum terlalu, gimana ya, salah satu nggak terlalu mau mengakui perasaannya, yang salah satu lagi juga kayak gitu. Jadi kesannya kayak nunggu siapa yang mau duluan ngomong. Iya sih. Terus salah satu ada yang ngerasa belum siap secara materi, belum ngerasa mapan, dan ada juga isu orang ketiga. Jadi makanya aku bilang complicated banget sih. Mungkin contohnya gini ya kali ya. Dia tuh belum nyatain perasaannya karena dia mungkin pernah melihat kamu sama orang lain, pernah ngelihat kamu jalan sama orang lain gitu. Jadi dia ngerasa kamu tuh kayak bintang yang sulit banget digapai. Jadi dia belum ada keberanian gitu, belum gercep gitu, belum gerak yang cepet. Nah, kamu kadang juga ngerasa gitu. Kamu kadang ngerasa dia tuh punya banyak pilihan mungkin, atau kamu ngerasa dia
dia nggak jelas gitu. Jadi kamu pengen ya nunggu aja dia yang actionnya gimana gitu. Nah dia juga kayak gitu. Jadi kalian tuh saling protektif dengan diri kalian sendiri. Jadi kalian takut maju karena kalian takut tersakiti gitu. Jadi dia belum mau bilang karena itu yang aku bilang tadi ya. Mungkin belum siap secara materi. Terus bisa aja ada orang ketiga yang dia rasa hadir di hidup kamu. Baru yang berikutnya dia takut kalau dia maju dia nanti jadi tersakiti gitu loh. Terus di sini kalian bisa aja ya kayak terpisah oleh jarak gitu, long distance bisa aja beberapa dari kalian. Lalu aku ngerasa ya, kayaknya dulu kamu pernah ngelakuin kesalahan sama dia, pernah buat salah atau sering buat salah sama dia, yang bikin dia jadi pergi gitu loh. Jadi sampai sekarang dia belum nyatain perasaannya ke kamu. Kayaknya nih orang ya, dia itu cukup lembut menyayangi kamu, cukup membuat kamu nyaman. Tapi ya kamu sih kayaknya ada egoisnya gitu ke dia ya. Coba kamu introspeksi diri gitu, tapi ini bisa aja vice versa, bisa kebalikannya. Jadi kamu introspeksi diri, apa sih yang pernah kamu lakukan ke dia sampai dia itu tersakiti gitu, atau ngerasa kamu tuh nggak deserve buat dia, atau yang ngebuat dia itu jadi menarik diri dari kehidupan kamu. Karena aku lihat beberapa dari kalian ya ada energi penyesalan gitu. Jadi kamu mungkin ada perasaan menyesal dulu pernah nyakitin dia kah atau gimana, atau dulu kamu egois sama dia jadinya dia pergi, dan itu sih yang ngebuat dia jadinya belum menyatakan perasaannya ke kamu. Jadi dia nggak mau ngebuat dirinya itu makin tersakiti lagi sama tingkah kamu gitu. Jadi dia protecting dirinya gitu loh. Nah bisa aja di sini dia lagi fokus sama finansialnya dia lagi fokus sama kerjaan, sama tugas tanggung jawabnya dia gitu. Intinya gitu ya, dia belum nyatain perasaannya karena pertama ada yang dia fokuskan, misalnya soal material, dia lagi fokus soal materi, terus dia ngerasa kamu punya orang lain, dan dia juga ngerasa kamu ada egoisnya, pernah nyakiti dia, makanya dia nggak mau makin tersakiti lagi dengan tingkah kamu selama ini ya. Akhirnya dia pergi dan belum nyatain perasaannya gitu loh. Tapi dia masih sayang kok sama kamu kayaknya, sayang banget malah. Dia sayang banget, dia masih inget dan dia masih mendoakan kamu. Wah ini kayaknya orangnya lumayan baik kayaknya ya, kayaknya orangnya lumayan baik. Kita lihat dulu message-nya. Pertama ada religious factor. Oke, bisa aja kalian ada berbeda secara keyakinan. Jadi dia agak takut untuk maju ke kamu. Ada forgiving and learning. Nah, belajarlah memaafkan, terus mengambil hikmahnya di balik hubungan ini. Terutama jangan mementingkan diri sendiri, jangan menaikkan ego yang ada terus menerus. Lalu ada word waiting for divine timing. Kamu harus percaya kalau misalnya dia memang jodoh kamu ya, kalian pasti bakal bertemu lagi. Tapi kalau aku saranin bagi kamu yang ngerasa punya kesalahan sama orang ini ya segera datang lah
minta maaf dan perjuangkan dia lagi gitu. Terus ada pay attention to the red flags, perhatikan benang merahnya. Terutama gini loh, kamu tuh harus peka kenapa dia belum ngomong soal perasaannya ke kamu. Kamu tuh harus peka sama apa yang dia maksud. Kayaknya beberapa dari kalian juga ngerti kok kenapa dia belum ngomong tentang perasaannya, dan kamu di sini juga harus ini melihat maksud dan tujuan dia melakukan sesuatu ke kamu itu pasti ada maksudnya gitu loh. Jadi ya berpikirlah bijak gitu. Ada calling in your soulmate. Nah, kayaknya kamu nganggap dia itu udah kayak soulmate kamu, dia juga mungkin ngerasa gitu. Jadi ya bawa namanya dalam doa, sebutkan namanya di doa kamu, karena dia juga kayak gitu yang kayak aku bilang tadi, dia masih doain kamu kok. Jadi walaupun kalian berbeda keyakinan ya kalian saling mendoakan, karena semua doa itu kan baik ya. Ada retreat. Nah, itu kan ada the tower ya, ini ada the tower. Kalian tuh ingat banget pada saat kalian itu terpisah, pada saat salah satu pergi meninggalkan gitu. Jadi coba untuk ini dulu kali ya, kayak menjernihkan pikiran dulu dengan hal-hal yang kayak retreat gitu, jalan-jalan kah, atau kalau belum bisa keluar ya lakukan sesuatu yang membuat kamu fun atau kalian jadi bisa relax gitu, supaya kalian bisa melupakan kejadian-kejadian buruk yang pernah kalian alami kemarin dan jadi lebih jernih gitu berpikir untuk langkah selanjutnya. Oke, udah 6 ya. Nah, sekarang aku ambil dari sini info tambahannya. Kita shuffle dulu ya. Ini fun reading loh, jadi relax aja. Aduh, nyangkut nih tangan aku. Ada E, ada 26. Wah. Lalu ada Earth. Ada ini X ya. Ada key. Hurufnya rumit ya. Lalu ada J. Nah, oke, jadi aku kumpulin yang paling banyak dulu ya. Paling banyak keluar itu huruf paling banyak keluar. Ada 4 tuh huruf. Ini biar kelihatan. Nah, ini dulu ya. Ini ada huruf E sama X. Oke. Ini ada huruf Q sama J. Jadi bisa aja kalian tuh di-link sama orang yang berinisial E, X, Q, J di antara itu, atau mungkin di dalam deretan namanya ada huruf ini sebagai komposisinya. Tapi bisa juga kamu yang kayak gini, di deretan nama kamu, nama panjang kamu ada huruf E atau ada X, ada Q, ada J. Oke, itu bisa aja. Lalu ada, ini aku acak, ada angka 26. Yang angka 26 kalian bisa di-link dengan orang yang lahir tanggal 26
atau umurnya 26 tahun kayak gitu, atau kamu yang kayak gitu. Jadi ya ada ada sesuatu di balik angka 26. Bisa aja yaitu dia memang lahir tanggal 26. Oke. The last ada Earth. Ini Earth. Jadi Earth itu artinya bumi ya. Bumi. Bumi bisa artinya dia suka mempelajari tentang bumi. Mungkin dia orang yang berbau sains gitu, tentang bumi lah istilahnya ya. Dan bisa juga ini artinya kalian dealing dengan earth sign, elemen tanah, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Bisa aja salah satunya ya. Oke. Ya. Aku rasa itu aja yang milih pilihan ketiga ini. Oke. Ini nggak resonate buat kalian semua, belum tentu ya. Jadi ini tuh belum tentu cocok buat kalian semua. Tapi kalau ada hal-hal positifnya yang bisa di save itu ya semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Sampai ketemu di video aku yang berikutnya. Dah.